manusia di dalam mencari rizki Allah, mendapatkan rizki dari Allah yang berupa harta duniawi terbagi menjadi beberapa bagian. Ada di antara manusia yang hanya mengambil dan mencari untuk hajat saja, untuk kebutuhan nafkah, ma'isyah, tidak lebih dari itu. Apabila ada yang lebih daripada rizki tersebut yang didapatkan tanpa mencari, tanpa tujuan untuk mendapatkannya, maka langsung mereka menginfakkan kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang yang meminta, karena mereka tidak mau menyimpan harta yang lebih daripada kebutuhannya. Wa min hadzal qism, golongan ini adalah para anbiya, para rasul, para nabi alaihim afdhalus salatu wa afdhalus salati wassalam, dan orang-orang yang sempurna daripada para ulama minas siddiqin dan para ulama rasikhin dan orang-orang soleh. Orang-orang di macam ini, yang pertama ini yang hanya mengambil dunia, harta sebutuhnya saja, tidak mau menyimpan di tabungan, di rekening, ya, melebihi dari kebutuhannya. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang zuhad yang kabur dari dunia, kabur meninggalkan harta. Biasanya orang semacam ini tambah dikejar dengan harta. Makanya kata Sayyidina Ali, dunia itu kadzil, ad-dunya kadzil. Dunia itu seperti bayangan. Bayangan itu kalau ente menghindar, dia akan mengejar. Ente mengejar, dia menghindar. Nah, ya. Yang repot ini kalau malam-malam ya, tidak ada bayangan. Jadi bingung mau ngejar atau mau menghindar, tidak jelas. Remang-remang. Kata Sayyidina Ali, dunia itu seperti bayangan. Bayangan itu semakin ente kejar, tidak mungkin dapat. Yang ada dijadikan babu itu. Kita dijadikan babu, ya. Tidak cukup peras keringat, banting tulang, otaknya kadang dibanting. Ya. Sudah habis untuk mikir dunia. Hadza na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang malah meninggalkan dunia, kabur, al-faruna anid dunya jumlatan wahidah. Dunia kayak dicerai sama mereka. Al-madhkuruna qablahum akmal minhum wa afdal. Ya, nah yang sebelumnya ini para anbiya wal mursalin ini jelas lebih afdal daripada yang lainnya. Li'annahum lam yafirru minad dunya wa lam yarghabu fiha, bal akhraju ma yadkhulu fi aydihim minha ala wifqi ma yuhibbullah. Nah, tapi kalau anbiya wal mursalin itu mereka bukan tidak menerima dunia. Mereka bukan tidak menerima dunia, akan tetapi mereka itu setiap ada harta yang masuk, ada rizki yang ditambah, langsung mereka keluarkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ihsan, berbuat baik kepada makhluknya Allah, daripada manusia, binatang, ya. Itu langsung mereka infakkan untuk makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dijadikan hartanya itu manfaat gitu. Ya. Harta banyak tapi manfaat, ya. Wahum al-akmal wal afdal. Jadi yang terbaik itu ya bukan yang kabur meninggalkan dunia semestinya. Itu baik memang, orang zuhud tidak mau sama dunia, tidak mau sama harta sudah. Ya. Tapi yang terbaik bukan itu. Yang terbaik orang yang tidak terbelenggu dengan cinta harta sehingga dia tidak pelit gitu loh, kaya tapi kekayaannya manfaat. Ya. Punya kedudukan, jabatan, manfaat.
untuk bantu agama, untuk bantu makhluk Allah. Hadza lebih baik. Kenapa? Dia dapat manfaat untuk dirinya sendiri, manfaat pahala, juga memberi manfaat kepada orang. Yang kita tahu amal ibadah itu yang muta'addi, yang bermanfaat bagi orang lain lebih afdol daripada amal ibadah yang tidak bermanfaat kepada orang lain. Lebih afdol mana? Ta'limun nas, mengajar, sedekah, infak, itu ada manfaatnya nyata. Orang jahil jadi ngerti. Orang butuh beras, butuh nafkah, dibantu. Manfaatnya nyata. Lebih afdol mana? Yang semacam ini dengan zikir, yang manfaatnya untuk diri sendiri. Kata para ulama, lebih afdol yang muta'addi. Ya, manfaat kepada orang lain, ibadah yang bermanfaat juga kepada orang lain, itu lebih afdol. Nah, kemudian yang kedua, golongan akhadhu minad dunya miqdarul hajah li husni nadhar min ghairi ta'wilin wala tarakhus. Orang yang mencari ini, bukan yang tidak mencari, bukan yang kabur tadi dari dunia, meninggalkan dunia. Ini mencari dunia, kerja, ya istirzak, mencari rizki. Tapi secukupnya, li husni nadhar, karena untuk kepentingan sesuatu, ya dipikir, ya untuk ditempatkan, untuk difungsikan, ya rizkinya itu untuk hal-hal yang baik. Dia punya pemikiran, ya. Kalau punya uang, kalau punya rizki, ya mau digunakan ini dan itu, hal-hal yang bermaslahat untuk akhiratnya. Itu orang yang kedua, golongan yang kedua. Wal qismu tsalits, golongan yang ketiga, akhadhu minad dunya fawqa ma yahtajuna ilaih. Golongan yang ketiga ini orang yang mencari dunia, mencari rizki, hartanya itu melebihi dari kebutuhan. Butuhnya 10, ya. Kalau tidak dapat 15, tidak pulang, tetap di pasar. Ya. Kalau tidak dapat 2 kali lipat dari kebutuhan supaya ada tabungan, ya tidak pulang. Ada mencari rizkinya Allah, mencari harta untuk disimpan melebihi dari kebutuhannya. Nah, tapi yang semacam ini banyak, memang banyak macamnya. Ada orang itu punya pekerjaan, punya usaha, ya, kemudian keuntungannya itu lebih-lebih dari kebutuhan. Butuh 10, dia dapat 20, dapat 30 dan seterusnya. Orang yang diberi rezeki yang melebihi dari kebutuhan ini banyak macamnya. Faminhum qaumun akhadhu minha fawqa hajatihim liyatasaddaqu bihi wa yunfiquhu fi wujuhil khairat. Ini nyari dunia lebih-lebih dari yang dibutuhkan. Ya kerja bener ini. Tapi kelebihan yang dimiliki itu dia cari sengaja. Ya dia upaya, dia kerja keras, tapi tujuannya untuk tasadduk, untuk disodakohkan, diinfakkan di dalam hal-hal yang baik. Ini baik juga ini, seperti yang tadi. Cuman yang pertama itu dia tidak nyari, gitu loh. Tidak nyari tapi dikasih rezeki yang melimpah sama Allah. Nah ini yang ketiga, ini nyari istirzak, dia ya kerja, dia ya punya usaha, ya keuntungannya dibuat untuk wujuhil khairat, ya untuk hal-hal yang baik. Ala tarakhil auqat, ya tapi apa? Nanti ya ditabung dulu, ya. Nanti pas waktunya baru dikeluarkan untuk apa, ya. Faminhum man tammat lahu niyyatuhu wastaqama 'amaluhu fi dzalik wa minhum man waqa' fit takhliti wal khatar. Nah, cuman orang punya tujuan kerja, ya cari uang, niatnya ya kalau kaya nanti, ya kalau kaya nanti, kalau kaya nanti ini kadang kalau pas memang kenapa? Mau infak, mau sedekah, mau bantu masjid, mau bantu majelis, mau bantu pondok, mau bantu ini dan itu. Ya. Wujuhul khairat,
mau infak anak yatim, janda dan seterusnya. Kalau nanti kaya sudah pas, nanti ada kelebihan baru. Nah, cuman yang ini kadang ada memang yang istiqomah amaluhu, ya tamat lahu niyatu, ya, pas dia niat seperti itu dan ada nyatanya memang ya dia keluarkan untuk itu semua seperti yang dia niatkan di awal. Ini alhamdulillah pas sudah ya. Niat ada baik dan direalisasikan. Ya, dapat uang nanti bantu fulan untuk ini dan itu. Cuman ada juga minhuman waqa'a fit takhlid wal khatar. Ya. Wa minhuman akhadha zaidan lam yadrasi ta'ala bi ala wajhi mubahin fi syar'a. Ada lagi enggak, yang lain malah naudzubillah digunakan kelebihan harta yang niatnya nabung itu untuk hal-hal yang baik, tapi pas punya malah digunakan untuk kemaksiatan. Naudzubillah. Ya. Digunakan untuk melanggar perintah Allah. Ya. Nah, wa minhum man akhadha zaidan alam idaril hajal liyatanam. Ada yang enggak. Ya, kerja, yes, terkumpul tabungannya semakin kaya, dibuat untuk refreshing terus ya. Liyatanam bihi ala wajhi mubahin. Yes, cari hal-hal yang murtah ya. Murtah terus, rekreasi terus, traveling ya. Jadi cari tempat-tempat rekreasi ya. Kemudian pokoknya dinikmati untuk urusan ya syahwat ya, untuk urusan keenaan, untuk urusan hal-hal yang membuat dia senang ya. Makan yang enak-enak, baju yang bagus-bagus dan seterusnya. Tujuannya itu diambil untuk itu. Wa huwa ma'a dzalika ya'tarifu li ahli al-fadl min az-zahidin bi fadlihim. Ya. Sudah kayak gitu dia mengaku-ngaku termasuk orang yang termasuk memiliki kemuliaan minaz zahidin bi fadlihim. Ya. Wa ya'lam annahu fi halatihi tilka nazilun an rafi'i darajatihim wa syarifi maqamatihim wa hadza sinfur rahmah marjuwatun lahu. Ya. Ini dia ketika melakukan itu ya, mengambil sebagian untuk hal yang mubah ya, supaya dirinya ini murtah, enak hidupnya ya, menikmati harta yang dimiliki, tapi juga dia sisakan untuk infak, untuk sedekah dan seterusnya. Ini masih baik ya, selama tidak digunakan untuk maksiat, segitu aja. Wa min haula a'ni al-akhidina fawqa miqdaril hajah litana'um wa taladzuz wa qasdir rafahiyah aqwamun tabassatu fi dzalik wa tawassa'u fihi ma'al ghaflah wa takhlid wa ghtarru billahi ta'ala wa rubbama faddala ba'dahum halahu dzalik ala ahwaliz zahidin jahlan billah wa jara'atan alaih wa minhum man yadda'i annahu fi tawassu'ihi wa tana'umihi muqtasirun ala qadril hajah bal ala qadrid darurah wa minhum man yaz'am annahu ya'khudhu ad-dunya wa yumsikuha wa yajma'uha litasadduqi wal muwasah wal infaqi fi wujuhil khairat wa huwa fi ghayatil bu'di 'an dzalik. Ada orang yang diberi kekayaan sama Allah ya. Memang tujuannya dia itu nyari rizki ya, nyari kekayaan, tujuannya supaya enak aja, tidak ada mikirkan urusan akhirat. Sudah beda seperti yang barusan ya, yang masih lah memikirkan keperluan diri sendiri dan keperluan akhiratnya nanti, bantu orang dan seterusnya. Lah ini enggak, ini orang aqwamun tabassatu fi dzalik wa tawassau ma'al ghaflah. Cari kaya, cari dunia ya, 24 jam mungkin ya, pagi di pasar, di kantor, sore di pasar, malam di pasar, pagi pasar lagi, tidak pulang sudah, turun di pasar, atus di pasar, barang di pasar, nanti kubur di pasar juga. Ini ya orang yang keterlaluan, lupa sama akhirat,
lupa sama agama. Ya. Kekayaan bertambah terus, tertipu. Nah. Loh, yang kayak gini ini kadang yadda'i fi tawassu'i wa tanwi muktasirun ala qadri hajah. Yang kayak gini ini nanti kadang masih ngaku-ngakunya apa? Oh ndak, nek wis cuma nyari untuk kebutuhan aja ini ya. Nanti lah kebutuhan ya ndak 24 jam kerjanya. Ya ndak banting tulang, ndak banting otak gitu ya. Untuk sekedar kebutuhan itu secukupnya. Ini ndak. Ya. Rekeningnya sampai 7. Ya, semua bank itu punya mungkin. Ada bank ini, bank itu, bank ini, bank itu, bank Thayyib apa ono kabeh. Itu ngomongnya apa? Masih yadai ala qadri hajah, muktasirun ala qadri. Bal ala qadri darurah, ngakunya ini daruri ini. Ini harus ini. Harus apa? Gitu loh. Ya. Nah, ada lagi man yas'am annahu ya'khudhu dunya yumsiku wa yajma'u litasadduq wal muwasal lil faqr fil khairat wa huwa fi ghayatil bu'di an dzalik. Ada yang cuman ngaku-ngaku aja. Ya. Nyari rezeki, nyari kerja, nyari uang, nyari kekayaan, niatnya untuk bantu orang dan seterusnya. Setelah dapat kekayaan dari Allah, pelit. Ya, jauh dari bantu orang dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada dunianya jadi fitnah gitu. Amwalnya jadi fitnah. Ya. Orang kayak gini itu sampai turun ayat. Ya. Di zaman Nabi ada satu sahabat yang terkena fitnahnya harta, diberi ujian fakir, miskin sama Allah. Datang ke Nabi sekali, ya Rasulullah, ud'uli an yarzuqani Allahu malan. Ya Rasulullah, doakan anak supaya Allah ngasih rezeki kepada anak. Tidak kuat hidup, sumpek ya. Tanggungan banyak, utang banyak, pas-pasan. Kata Nabi, sabar. Ente punya harta pas-pasan, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tutikuhu. Harta sedikit itu yang penting kamu syukur, sabar, syukur. Ya. Kau gunakan untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu lebih baik daripada harta banyak, kaya raya tapi ente tidak mampu untuk mengemban amanah kekayaan itu. Sudah dapat beberapa saat, balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan anak supaya dikasih rezeki yang banyak sama Allah. Dijawab sama Nabi, ya, ente tidak lihat tanah Rasulullah. Ente itu punya Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Nabi hidupnya sederhana. Ya. Seandainya kata Nabi, ini gunung-gunung, anak doa supaya dijadikan zahab dan fiddah, jadi. Cuma tidak mau kata Rasulullah. Ya, sekut, pergi lagi. Yang ketiga, balik lagi. Ya, ngotot kepingin didoakan supaya kaya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Allahumma rzuqhu malan. Ya Allah, berilah orang ini malan. Ini ulama masih khilaf. Ada yang mengatakan ini Sa'labah bin Hatib, ada yang mengatakan bukan Sa'labah bin Hatib, Sa'labah yang lain. Kenapa? Sa'labah bin Hatib ini Badriyun, termasuk yang hadir di perang Badar. Ya, sahabat yang hadir di perang Badar itu bebas dari nifak. Ya. Cuman lihat apa yang terjadi. Setelah itu dia coba buka usaha. Ya. Ternak kambing, ittakhadh ghanam. Ternak kambing, ternaknya luar biasa ya. Sampai diriwayatkan kambingnya itu saking banyaknya tambah terus, ternaknya manak terus, kadut sampai seperti apa? Cacing kambing itu. Sampai dia kandangnya tidak cukup, orang pindah lagi cari lembah
lembah itu full dengan kambingnya dia. Ini didoakan sama Nabi, Allahumma rzuqhu malan. Cuman lihat, Nabi itu mendoakannya dengan berat hati, disuruh sabar, disuruh nyontoh Nabi, saya tidak mau minta kaya, ya wis doakan kaya. Nabi doakan dengan berat hati, akhirnya lihat kekayaan yang tidak barokah. Kambing begitu banyak sampai ke nisab zakat. Nabi perintahkan sahabat untuk mengingatkan, ini orang kirim surat bayar zakat. Dia bilang apa? Zakat ini ukhtul jizyah, saudaranya jizyah. Jadi koyok-koyok dia ini nganggep, waduh anak ini dipajak kayak anak orang ahlul kitab aja, Yahudi Nasara aja. Ukhtul jizyah. Balik lagi, inti balik lagi kepada Rasulullah, ya tunggu, nanti anak mikir dulu, keluarkan apa enggak. Ada banyak orang itu semakin tambah kaya karena tidak barokah kayanya, akhirnya tambah pelit. Turun ayat langsung. Orang yang apa? Ketika nyari kekayaan, nyari rezeki Allah, awal niatnya ngomongnya itu janjinya apa? Untuk hal-hal yang baik. Tapi ketika dikasih kekayaan, untuk zakat aja tidak mau. Dulu ini orang ahli ibadah, dikatakan katanya sudah bertambah banyak peternakannya, la syahidal jum'ah wala jamaah. Repot sama suhulnya, akhirnya tidak sholat Jumat, ya, tidak sholat jamaah. Bayangkan, ini kathir la tutikuhu ya di sini. Kekayaan yang melimpah, yang dia tidak mampu mau memegang, mengemban kekayaan yang melimpah itu, akhirnya rusak agamanya. Langsung turun ayat ya di surat At-Taubah itu, faminhum man ahadallah la in atana min fadlihi. Mereka ada orang-orang itu kalau ya masih miskin, ya dia janji kalau anak dikasih anugerah rizki sama Allah, ya maka akan sodako nanti kalau sudah dikasih kekayaan, akan infak nanti kalau sudah dikasih kekayaan. Ya itu omongannya orang miskin memang. Tapi apa? Ketika dia sudah dikasih kekayaan, dikasih harta yang melimpah sama Allah, falamma atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kekayaan sudah didapat, rezeki sudah digampangkan sama Allah, dikasih lebih-lebih, ya ternyata dia apa? Muncul juga rasa sifat pelit. Sifat pelitnya muncul, wa tawallaw wa hum mu'ridun, jauh dari takwa kepada Allah, jauh di dalam menjalankan perintah Allah, berpaling dari taat kepada Allah. La syahidal jum'ah wala jamaah. Nauzubillah min dzalik. Fa aqabahum nifaqan fi qulubihim. Nauzubillah min. Akhirnya apa? Kata Allah, orang-orang kayak gini nih setelah dapat kekayaan kok ternyata apa? Muncul sifat nifaq. Ya. Fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Akhirnya mulai muncul sifat nifaq. Apa? Ingkar terhadap kiamat. Mulai ingkar. Kenapa? Itu ditagih apa? Zakat, diingatkan zakat dikira nagih pajak. Jadi mulai muncul sifat-sifat yang menggeser, menghilangkan keimanan. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya kata Rasul, qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tutiqu. Sedikit yang kamu bisa syukur, cukup untuk kebutuhanmu, itu lebih afdal di mata Allah. Ya, barokah, lebih afdal di mata Allah daripada banyak melimpah tapi buat apa? Lupa dari Allah. Intinya istirzaq, cari rezeki itu baik. Itu juga banyak perintah dari Allah dan Rasulnya, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW istirzaq. Akan tetapi ya dengan catatan itu tadi, cari rezeki untuk memenuhi kebutuhan. Bila diberi kelebihan oleh Allah,
maka jangan lupa ya di dalam kelebihan harta kita itu ada hak-hak orang yang miskin, ada hak-hak orang yang membutuhkan. Kadang orang itu lupa. Ya, kalau lupa sudah lupa gini sudah lama. Kadang ada hukumannya itu tunai langsung dibalik sama Allah, dibuat miskin. Ada yang tidak nanti di akhirat. Yang hukumannya kontan tunai, kalau dia sadar itu alhamdulillah, itu lebih baik daripada nanti dibuat tidak sadar, ya dikasih musibah dan seterusnya masih tidak sadar-sadar. Hukumannya di akhirat lebih pedih. Ya. Nanti ada orang minta tolong, minta bantuan, malah diusir-usir. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada orang minta sa'il, pengemis apa semuanya, minta bantuan, jangan dibentak, jangan diusir. Kadang orang enggak. Dulu Habib pernah cerita, orang kaya sombong pelit. Nah ini tidak lama ini. Ya hukumannya tidak lama. Kalau di dunia bisa sadar alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah. Kaya sombong pelit. Ya. Nah, istrinya tidak betah. Ya. Punya suami semacam ini. Istrinya solihah, masya Allah. Ya. Malam-malam hujan. Ya ada pengemis. Ketuk pintu. Kemudian dia marah-marah, diusir pengemisnya malah dengan banyak alasan. Akhirnya apa? Berjalan waktu demi waktu, ini orang pelit, ya sombong dan seterusnya. Istrinya tidak betah, akhirnya pisah, cerai. Sudah, setelah cerai, orang ini miskin, usahanya bangkrut dan seterusnya, jatuh miskin. Rumahnya dijual apa semuanya, hartanya habis. Ya. Kemudian si istri ini nikah lagi sama seorang laki-laki. Sama seorang laki-laki kaya, soleh, khair, kebalikan suami itu. Jadi sama Allah Ta'ala diganti ini ya. Makanya kalau ketimpa musibah itu ucapkan apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya, mungkin dia mikirnya dapat musibah itu. Doa seperti itu diganti kebalikannya yang lebih baik. Dapat suami kaya, soleh, khair, dermawan. Sudah bertahun-tahun rumah tangga, subhanallah, satu malam ya ada orang minta. Lah yang yang bukakan pintu ini istrinya, si perempuan ini. Dibukakan pintunya, malam hujan deras, ada orang dibukakan. Kemudian dia langsung tutup pintunya, teriak nangis masuk ke dalam. Kata suaminya, ada apa? Nangis belum jawab. Loh kenapa, ada apa? Dia bilang, ya tadi yang minta-minta pengemis tadi. Kenapa? Suaminya mantan suami. Tersenyum suaminya. Ente tahu enggak? Ya, subhanallah, Allah Ta'ala kalau muter dunia ini. Ente tahu enggak? Dulu ingat ente, dulu ada malam-malam ketika itu masih jadi suamimu, ya, malam-malam hujan, ya, ada ngetuk pintu pengemis minta sedikit makanan, kemudian dimarahi malah diusir sama. Iya, kenapa? Itu anak dulu. Jadi itu anak suaminya yang baru ini. Jadi ini hati-hati. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ada orang minta, yes. Tidak usah banyak alasan sudah. Ada kasih Allah, tidak ada ya lafu. Oleh karenanya menghina orang miskin karena kemiskinan itu mendatangkan murkanya Allah. Sebaliknya menghargai orang kaya karena kayanya itu juga tidak baik. Man azzama ghaniyan li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinih, kata Rasulullah. Orang menghormati orang kaya. Kenapa? Karena ilmunya bukan, karena kehormatan kemuliaannya bukan, karena kayanya. Nah ini pergi ya, 2/3 agamanya hilang. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya ya,
Semoga selalu kita diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang barokah, manfaat untuk diri kita, dunia akhirat, dan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin.